Perkenalkan, nama saya Wiwis Tanana, NIM 19930150 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau human right. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki. Artinya, HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik, hak ekonomi, atau hak sosial dan budaya. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Contohnya, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, dan hak kebebasan perjanjian mengadakan kontrak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Pelanggaran HAM. Pertama, pelanggaran HAM yang bersifat berat, contohnya pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kedua, pelanggaran HAM yang biasa, contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Faktor-faktor pelanggaran HAM. Pertama, faktor internal, contohnya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Dua, faktor eksternal, contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Upaya penegakan HAM. Metode pencegahan yang pertama, adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM, sehingga penegakan HAM bersifat mengikat untuk setiap warga negara dalam wilayah. Kedua, pembentukan lembaga-lembaga pemantau dan penegakan HAM, baik nasional maupun internasional. Ketiga, pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat, baik melalui pendidikan formal, pendidikan tidak formal, maupun iklan layanan masyarakat. Metode penindakan. Pertama, pendampingan kepada para korban pelanggaran HAM. Kedua, penerimaan pengaduan atas pelanggaran HAM. Ketiga, investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab.
Keempat, penyelesaian kasus dengan cara mediasi, perdamaian, atau penilaian ahli. Yang kelima, jika kasusnya sangat berat, maka harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tantangan penegakan HAM di Indonesia. 1. Perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada teroris dan korupsi daripada penanganan kasus HAM. 2. Tidak profesionalnya penegak hukum atau instansi terkait dalam penegakan HAM. 3. Masih maraknya budaya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Lemahnya kekuatan masyarakat atau civil society yang bisa menekan pemerintahan untuk menegakkan HAM.